Indonesia Bercanda. Baik, dan tentunya seperti biasa Marsyanda tidak sendirian karena seperti biasa akan ada motivator unggul kita, motivator ulung yang selalu menyampaikan petua-petua yang sangat bijaksana sekali. Kita akan langsung panggilkan, inilah dia motivator bernafas merdu ya, inilah dia Cak Lontong. Selamat malam, apa kabar? Baik. Baik. Baik aja Pak. Pak mohon maaf ya Pak ya. Ya, nggak Ini apa-apa. set sudah baru, semangat kita baru, properti semua baru. Ya. Bisa nggak motivatornya itu baru sekalian Pak? Jangan Bapak gitu Pak. Anda sendiri kenapa datang ke sini? Ya pengen dapat motivasi Pak. Nah, sama. Saya ingin memberi motivasi. Tapi ganti orang dong, semua baru udah Pak. Anda ini nggak tahu diri kayaknya. Wah, Bagaimana apa, Pak? kalau kita bahas Anda? Jangan dong, Pak. Bahas tidak tahu diri. Iya. Tahu diri. Iya tahu diri. Berarti Anda nggak tahu. Orang masih duduk kalau tahu diri dong. Nah itu, Jadi- lu bercanda. Ini yang mau dibahas, tahu diri yang duduk atau tahu diri yang tahu diri kita gitu-gitu. Gimana ya Pak? Semakin bingung kan, saya jelaskan. Tahu diri itu adalah suatu keadaan di mana kita bisa mengerti kondisi kita sendiri. Nah, Bisa mengerti keadaan kita sendiri. Jadi mengerti keadaan kita itu kalau sendiri. Begitu berdua, bertiga, rame-rame, udah nggak tahu. Kalau Gimana sendiri sih, dia Pak? tahu. Orang tahu diri itu orang yang pandai berterima kasih. ya. Itu benar tuh Pak. Jadi kalau diberi apapun dia pandai berterima kasih. Iya. Misal, Kalau orang biasa yang nggak pandai itu berterima kasih ya, terima kasih. Ini kalau orang yang pandai, terima kasih, hatur nuhun, terima kasih, matur nuwun, arigatou gozaimasu. Semua cara berterima kasih dilakukan. Itu orang pandai berterima Thank kasih. you gitu ya Pak. Thank you. Itu bukan pandai berterima kasih, Pak. Pandai ngomong terima kasih. Nah kalau ngomong terima kasih aja nggak pandai, bagaimana bisa pandai berterima kasih? Pandai berbicara terima kasih dalam berbagai bahasa, ya? Itu maksudnya gitu, Pak. Lah iya, itu. Apanya yang itu? Oke itu ciri yang pertama. Ciri yang pertama, ciri yang kedua. Yang kedua. Orang tahu diri itu menghormati orang lain. Iya betul. Ini orang tahu diri akan menghormati orang. Betul, Misalnya kayak betul, prajurit nih, ini paling tahu diri prajurit. Dari jauh kelihatan komandannya mau datang. Dia karena tahu langsung diri, terus beri hormat. Tahu diri, aja hormat. Menghormati orang lain Tahu ya. diri, menghormati orang lain. Nah, kalau misal yang datang bapaknya Pak. Nah, Yang datang bapaknya. tahu. Diri, Diri. lari. Oke itu ciri yang kedua. Ciri yang ketiga. Yang ketiga. Orang tahu diri itu akan cenderung mawas diri dan tidak mau mengambil yang bukan haknya. Coba tunggu diselanjutnya. Efek dari tahu diri itu seperti itu. Tidak Misal? mau mengambil yang bukan haknya. Misalnya contoh kasusnya Pak. Yang sederhana aja lah. Ya. Toko sepatu, milih-milih sepatu. Wah ini haknya kok 10 cm, nggak diambil. Dari yang hak pendek-pendek. Ini. Bapak udah tinggi, pakai hak yang tinggi banget. Udah tinggi. Wah. Jadi Bapak nggak mau ngambil yang bukan hak Bapak Bukan dong? hak saya. Bijak banget. Itulah. Masih ada tepuk tangan. Kalian ngerti nggak ada omongan dia? Tepuk tangan. Sejak kapan orang ke toko sepatu cuma beli haknya doang? Masih ada wajah-wajah tidak puas. Ini tuh berarti harus dilatih Pak jiwa atau rasa bisa. rasa tahu dirinya itu bisa Tahu dilatih diri Pak. ini bisa dilatih dadakan 500 ribuan. Caranya gimana Pak? Sederhana. Cara latihan kita tiap hari itu bisa digunakan di Aduh, sini. cara latihan yang mana sih bingung? Alah, aku juga lupa kok. Banyak banget cara latihan yang mana sih Pak? TTS. Oh ya ampun TTS. Iya, Kalau gitu bisa. sekarang saatnya kita TTS. Baik, kita lihat kedua peserta kita
sudah ada Kak Bedu dan juga Kak Pepi. Ya. Tapi untuk pemirsa yang ada di rumah juga seperti biasa punya kesempatan juga untuk menjawab soal-soal tetes dari calon Tom. Betul sekali. Nah, Perhatikan baik-baik. Ada 5 kotak, jawabannya huruf kedua E. 5 kotak, 5 huruf kotak. kedua E. Soalnya? Pertanyaannya, foto sendirian. oh foto ya. sendirian. Oke. Foto sendirian itu apa? 5 kotak jawabannya huruf kedua E. Kirim jawaban Anda ke @wib_net dengan hashtag @wib_tahu-diri. Nggak pakai hashtag WIB Oh iya. underscore tahu diri. Hashtag WIB_tahu-diri. Ya, karena Emang aku nanti- tadi ngomong pakai @. Hashtag @WIB_tahu Oh, diri. gak boleh dong. Hashtag WIB_tahu-diri. Benar, itu dia yang benar. Dan jangan lupa untuk pemirsa yang menjawab paling cepat dan juga jawabannya paling tepat, berhak untuk mendapatkan Rp500.000 dari Ya. WIB. Dipotong pajak tentunya. Ya. Dan sekarang kita beri partner untuk kedua pemain kita ini. Oke, kalau gitu seperti biasa saya akan menghadirkan ini adalah 2 bintang tamu yang tentunya akan melengkapi Kak Bedu dan juga Kak Pepi. Ini dia Abimana dan Tora Sudiro. Maaf sebentar Bu. Tadi kata-kata Ibu bilang melengkapi, maksudnya apa nih Bu? Loh, jadi kan pada saat saya ngelihat Kak Pepi agak nggak enak, lihat sebelahnya enakan lagi. Lihat Kak Bedu nggak enak, lihat sebelahnya agak enakan lagi gitu. Ini kan kelihatan kurang kompak. Kalau ini kan kelihatan kompak tuh, lihat. Abi mana, Bedu mana, coba lihat. Oke, kalau begitu kita kasih semangat, kita akan mulai TTS kita. Tapi usaha Anda tidak akan sia-sia karena hadiahnya sangat luar biasa. Pengen tahu hadiahnya? Mau. Silakan, Bung Alex. Teka-teki sulit dan kuis psikologi sebagai rintangan Anda. Bila berhasil, hadiah sembako yang dipersembahkan oleh obat batuk oles. Tukles, batuk hilang hanya dengan sekali olesan. Silahkan bawa pulang. Ya cek deh. Oke, kalau gitu kita lihat udah siap? Siap. Untuk kedua tim? Siap. Insya Allah Oke. siap. Siap, ini dia TTS kita. Iya, Oke. tahu diri. Ada di 4 menurut. Berarti sudah ada kata-kata huruf-huruf bantuan. Silakan tim pertama Bimana dan Bedu. Kita ambil yang udah ada huruf I-nya tuh. Udah Satu ada. aja dulu. Oh boleh, satu Gimana? mendatar. Boleh. Satu. Satu mendatar. 2 deh, Pak. Yang bener. Ya satu bercanda, yo, ceritanya marah. Enggak, maksudnya nanti saya bacakan dua-duanya kapok. Satu mendatar, ada 8 kotak. Ada huruf I di kotak yang masalah ketujuh. ya. Satu mendatar. Ini yang suka bola. Suka bola pasti bisa menjawab. Oke. Ingat Piala Dunia tahun 98. Prancis. Tuan rumahnya. Iya. Juaranya? Tim sepak bola yang menjuarai Piala Dunia tahun 1998 karena mampu mengalahkan Brasil di final, ya kan? Namanya? Ya mestinya Prancis, tapi itu pertanyaannya benar Pak. Betul. Ya, Oh iya betul. Ya mestinya Jawabannya apa? Prancis mestinya. Prancis. Mestinya Prancis, benar. Prancis. Kita lihat. Apakah tim Prancis. sepak bola yang menjuarai Piala Dunia 98 karena mampu mengalahkan Brasil namanya Prancis? Wah, Sayang sekali. Coba diingat-ingat Bukan. lagi. Mungkin salah apa gitu. menurut Silakan. Abimana waktu itu juaranya mana? Prancis Pak. ya, benar. Zidane Coba. waktu itu. Iya, Thierry Henry juga main waktu itu betul. Tim B mungkin punya jawaban lain. Desam. Silakan. Saya kasih kesempatan dulu Bang Tora. Silakan. Kagak usah Tim B. dipencet, orang bagian kita. Ya jawabannya apa? Untung cakep. Hah? Coba kalau kita kasih kesempatan dulu, biar tahu rasanya bagaimana stres di sini. 3. 3, Dua. 2. Satu. Pas. Hah? Hah? Prancis. Ragu-ragu Ico. Asal jangan jawab Prancis. Prancis. Mungkin itu Bahasa sono, Pak. bahasa Prancisnya Prancis mungkin. Iya, Prancis. Bahasa Prancisnya Prancis. 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 Kita lihat. Apakah Mampet ya, Pak. karena mampu mengalahkan Brasil namanya Prancis?
Asik, sayang sekali. Kasih kesempatan dulu apa? Tidak ada yang bisa menjawab. Jawabannya apa sih Pak yang benar? Ya, jadi tim sepak bola yang menjuarai Piala Dunia tahun 98 karena mampu mengalahkan Brasil, namanya Paris Saint-Germain. ini dia. Berhasil. Namanya sukses. Luar biasa. Ada yang mau antri, ada yang mau antri, sini ada yang mau antri. Ada yang mau antri ngomel, sini silakan. Silakan. Ada apa, Dek? Kan tim besar. Kalau dia bisa menang, artinya itu sukses Ya. dan berhasil. Ya, Gak mungkin kalau kalah disebut berhasil. ya. Yang kalah timnya namanya apa? Berhasil. Brasil yang kalah. Baik, kita lihat tidak ada yang keberatan sama sekali. Tumbennya luar biasa. Saya mengakui Bapak S3. Saya mengakui itu, Pak. S3 apa? Terhibur. Aduh. Tesisnya apa nih? Disertasinya nih. Hati-hati pokoknya dicerna baik-baik pertanyaan. Silakan. Iya, benar-benar. Tim B. Tim B pilih yang mana? Silakan. Mas Tora mau yang mana? Malah. Tiga ya. Tiga mendatar, Pak. Mata. Belum. Hati. Terus lagi tuh. Iya, Di Tiga mendatar. Bata. Tiga mendatar. Buta. Ya, apa lagi? Satu. Sate. Situ. Coba bacain dulu soalnya. Kita Perhatikan baik-baik. Huruf ketiga T. Tahu turis kan? Tahu. Ya. Turis yang tidak tahu. Loh katanya tahu turis. Loh ini kok turisnya tidak tahu? Turis yang tidak tahu jalan. Biasanya melihat petunjuk arah jalan di Di situ bisa. Di mata bisa kan kalau nggak pakai mata nggak bisa kelihatan ya. Di situ. Di situ. Di situ. di sini. Itu oke. Turis yang tidak tahu jalan biasanya melihat petunjuk arah jalan di situ. Apakah itu jawabannya? Menikmati minuman kemenangan. Ini momen harus dirayakan ya. Terima kasih teman-teman. Saya berasa jenius sekali hari ini. Luar biasa. Mau disampaikan lagi? Ucapan terima kasih buat siapa? Keluarga di rumah mungkin. Boleh nggak? Boleh, boleh. Anakku jenaka semuanya. Bapak menang, Nak. Belum. Ini baru bisa berhasil menjawab. Belum tentu menang, belum selesai. Boleh nggak kita sudahi aja gamenya? Excuse me. Are you tourist? Yes, Oke. I'm from Zimbabwe. Bagaimana kata situ bisa menjelaskan, menunjukkan arah di mana kita akan melangkah? Kalau Anda tanya nih ke Sasar. Iya, apa yang saya nanya? Nah, terus Anda mau kemana? Terserah saya dong, saya mau pergi. dikasih Ini misalnya bingung. ada di mana nih? Di Paris nih, di Paris. Ini Paris dia. Di Prancis ya tadi ya. Baru ini saya datang ke Paris. Wah. Terima kasih WIB, saya sudah bisa di Paris. Pak, umpamanya, Pak. Umpama di Paris nih. Tanya, kalau Ini tulis dari Malaysia nih. Ini terus dari Indonesia. Iya. Dia bingung ke Sasar. Iya. Dia sudah pasti bawa peta dong. Lihat petunjuk Bonzono, jalan. Bonzono. Kalau dia ke Sasar, kadang kan bawa peta. Ya udah lihat aja di situ. Nggak usah lihatnya ke Indonesia dulu. Iya. Nggak usah di situ aja lihatnya. Iya, dong masuk akal dong. Ya. Iya. Masa Mana mau sih, lihat Orang petanya tangkap mesti sih. pindah dulu. Ya udah di situ aja. Iya. Di mana Anda kesasar ya di situ lihat peta. Oke, di situnya tuh apa yang saya lihat? Ya di situ. Di situ nggak usah pindah-pindah. Di situ tuh saya melihat apa? Bapak di situ. Anda mau lihat petunjuk arah, mau lihat papan nama. Iya. Kipir. Pikir. Pak, saya lama-lama di sini merasa bodoh bener, Pak. Saya nggak nyampe. Cemerlang. Saya mah seneng aja lah. Teman saya bener, saya seneng aja lah. Udah biarin lah, tor aja. Tim A, silakan memilih kembali. Nomor berapa? Aduh. 2 mendatar, Pak. 2 mendatar, Ya. perhatikan baik-baik. Ada 6 kotak, huruf U di kotak kelima. Ini pengetahuan binatang tapi yang sehari-hari. Oke. Hewan penghisap darah yang terbang
yang bunyinya Dan jelas sekali nih. Ini detail sekali. Hewan penghisap darah yang bisa terbang yang bunyinya Gimana? Ya mungkin tadi masukan dari Bapak benar ngamuk coba Pak. Ngamuk. Kalau nyamuk wajar soalnya. Hewan penghisap darah yang terbang bunyinya ngamuk. Apakah itu jawabannya? Wah, sayang sekali. Jangan ini Tim jawabannya. B silakan. Wah, Tora kayaknya mau jawab, Tora. Semut, nyamut. Nyamuk bergabung dengan semut, nyamut. Hewan penghisap darah yang terbang bunyinya nyamut. Apakah itu jawabannya? Wah, Tim sini tuh pokoknya dia mentok aja, udah diganti huruf belakangnya aja pas. Asal Ya gitu. Asal jangan bilang nyamuk aja harga Jadi diri. Perancis jadi Perancik. Cik. Ini nyamuk jadi nyamut. jawabannya apa? Kamu. Apa? Nggak boleh ya? Oh, nggak boleh. Tadi bukan Jawabannya gua apa, Pak? Coba. Kita lihat, apakah Kan boleh belum nebak, dikunci, boleh Pak, lah belum kamu. dikunci, Sudah, udah dibuka, ngekngok, udah. Belum dikunci gimana. Hewan penghisap darah yang terbang, bunyinya Kawan! Saya emosi benar. Kali ini saya emosi. Saya emosi bicara. Menghisap darahnya tuh di mana, Pak? Nah, ini saya tanya. Ini temen saya jago silat loh, Pak. Ini kali saya emosi. Silakan. Ini gak ngerti saya. Hewan. Hewan penghisap darah, Iya. Untuk pelampiasan. hewan penghisap darah yang bisa terbang, yang bunyinya itu ngebut. Kalau pelan bunyinya gimana, Pak? Loh, kalau nggak ngebut dia diem nyamuk itu. Nggak bunyi. Pak, Bunyi saya itu karena dia ngebut. Coba, kadang-kadang susah karena ngebut. kalian jangan tepuk tangan. Kalian setuju dengan pendapat dia bahwa nyamuk itu ngebut? Kalian pernah lihat? Nyamuk trek-trekan pernah lihat? Emang nyamuk kemana-mana bawa kilometer? Berapa nih? Lagian, Enggak, kan? lagian kalau ngebut juga bunyinya nggak tapi di sini doang. Bapak, Aduh. emang ada standarnya Pak? Mana nyamuk kebut, mana nyamuk slow Pak? Ada nyamuk selama yang diem itu. Tapi kalau yang itu ngebut. Udah diukur berapa kecepatannya Pak? Oh, kecepatan ala nyamuk bukan ala manusia. Ngebut sendiri. Ya apalagi Duk? Gue mau jahat jatuh sendiri. Oh, makanya jangan berbuat Makanya. jahat. Pak, ngebut itu Dengerin, bayangin dulu waktu rumah gelap, ini biasanya pas Ya, oke. lampunya gelap, kita mau tidur, tiba nyalain lampu udah nggak ada. Tapi kan itu bukan Formula 1 Pak, itu nyamuk bukan kebut. Yang ngebut itu harus ada yang dikendarai, Pak. harus ada di Dia naik apa nyamuk gitu? Oh, nggak bisa. Oh, nggak bisa. Kasur dikebut. Kan? Tahu Bukan terbang. Ngebut itu harus ada motornya. Salah. Harus ada yang dinaiki. Salah. Nah terus nyamuk naik apa kalau gitu? Naik di udara. Terbang dia namanya bukan naik, Pak. Berarti kan ada yang dinaiki, udara. Iya. Oke. Kita lanjutkan. Silakan. Lagi. 5 ya. Belum datar. Cakep. Nah, ini saya tebus tadi ke protes Anda dengan pertanyaan yang ini. Oke, 5 mendatar ada 7 kotak huruf I di kotak yang kedua. Tahu Lorenzo? Tahu. Salah Mas. Lorenzo mana nih Pak? Lorenzo pembalap. Jos Lorenzo. Ya. Valentino Rossi? Tahu. Marquez tahu? Tahu. Nah, nih, Lorenzo Marquez Rossi kejar-kejaran salib menyalip di Sirkuit. Pengennya sirkuit. Tikungan. Kurang. Bener, tiga kurang. Pak, bunyinya gimana, Pak, kalau... Ini ngelanjutin biasanya ngelanjutin kata. Diri aja. 3, Di diri aja. 2, Di sirkuit. 1. Jangan Sirkuit. diributin. Diributin Pak. diributin. Lorenzo Jangan
jangan jawab sirkuit, hina banget. Rosi, Harga diri. kejar-kejaran, Masalah salib harga diri ya. menyalip, diributin. Ah, mending gitu, mending ngaco sekalian. Setelah yang satu. Ikan tuh dia bukan mandi, nggak mandi penting, cuma nggak pernah tidur aja ikan. Iya, melek terus, Pak. Bukan melek terus. Apaan, Pak? Nggak bisa tidur lah. Kalau tidur Kan kenapa? kasurnya basah. Baik, kembali lagi di WIB Waktu Indonesia Bercanda. Jangan jawab sirkuit, hina banget. Rosi, Harga diri. kejar-kejaran, Masalah salib harga diri ya. menyalip, diributin. Ah, mending gitu, mending ngaco sekalian. Udah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sayang kasih tim A, silakan. Silakan tim A, jawabannya apa? Saya terakhir lihat itu si Marquez saking keselnya sama Rossi, wow, nyelip langsung diludahi, cuk, lupa pakai helm Wolfie. Tapi mana mikir sambil ketawa gimana nemu jawaban. Oke, 3, tahu, 2, Pak. 1, jawabannya. Langsung Pak, pertanyaan Pak. Langsung saya jawab, Jawab. Lorenzo Marquez Rossi kejar-kejaran salib menyalip di Kit lagi. Ini oke, Pak. Gitu lagi apa? Gitu lagi. baik. Lorenzo Marquez Rossi kejar-kejaran salib menyalip dikit lagi. Apakah itu jawabannya? Padahal lucu ya, Pak. Padahal lumayan lucu. Jawabannya apa dong kalau gitu? Ya, baik kita buka. Lorenzo Marquez Rossi kejar-kejaran salib menyalip di Saya ngerti nih. Saya ngerti ini. Maaf, Pak, maaf. Ini saya nggak mau teriak-teriak ya, Pak ya. Cuman mohon penjelasannya ini maksud dibiarkan tuh oleh penonton, oleh pembalapnya sendiri. Karena kalau pembalap ada yang nyalip itu nggak akan dibiarkan, Pak. Kecuali penonton nggak mungkin nikah-nikah. Nggak boleh. Kan tidak, Pak. Ini dibiarkan maksudnya siapa, Pak? Kata-kata apa itu, Pak? Ada balapan. Marquez dan Lorenzo saling membiarkan. Kan nggak ada, Pak, kata-kata itu, Pak. saling salib menyalip. Tapi nggak ada kata biarkan, Pak. Ya, yang dibiarkan sama petugas kan, nggak ada yang larang. Nggak ada yang di stop. Valentino, SIM-nya mana? Kebutuh. Nggak ada. Biarkan. Ya kan memang lomba dia, Pak. Orang tuanya juga nggak ngelarang. Saya yakin Valentino kalau pamit sama ibunya nggak pesennya juga nggak kayak ibu-ibu yang lain. Itu kan bukan balapan liar, Pak. Ya pasti memang dipersilakan, memang bukan dibiarkan Pak. Memang itu disiapkan sirkuit, peraturan, semuanya untuk lomba, untuk mereka balapan. Nah, berarti balapan dilarang nggak? Enggak. Nggak dilarang berarti namanya Dibiarkan. Oke, tidak ada yang berhasil menjawab. Aduh. Berikutnya kita akan lemparkan berarti giliran untuk tim B, silakan. Ya udah, 7 Pak. 7 menurun. Ya, satu-satunya yang ada petunjuk itu. 7 menurun, ada 7 kotak. Ini gampang banget. Lainnya. Mereka pilih itu kasih aja, Pak. 7 kotak huruf A di kotak Ini yang terakhir. biasa berorganisasi tahu nih. Dalam sebuah acara lomba atau acara peringatan itu ya, orang yang menerima pendaftaran, menyiapkan acara dan mengatur acara serta yang lain-lain biasanya Panitia. Jangan. Biasanya. Oh iya. Pak, tanya lagi Pak, tanya. Ini abang saya mau jawab Pak. Mudah-mudahan bener ya. Saya. Ini kalau bener saya senang banget, Pak. Baik, kita lihat. Saya udah nunggu-nunggu ini dari tadi. Oke, jawabannya Dalam apa? sebuah acara perlombaan, orang yang menerima pendaftaran, menyiapkan acara dan mengatur acara dan juga yang lain biasanya Udah ada. Ini kalau bener saya senang banget, Pak. Bener. Udah ada. baik, kita lihat. Masa lomba nggak ada ngikut? Udah ada. Dalam Betul sebuah apa acara enggak? lomba-lomba orang yang menerima pendaftaran, menyiapkan acara, mengatur acara dan lain-lain biasanya udah ada. Apakah itu jawabannya? Saya padahal ngira itu tadi. Dua Tim kali B, saya tim B, salah. ayo. Siapa tahu
Oh strategis banget nih penuh Bersama. Biasanya bersama. Bersama, bareng-bareng Pak, maksudnya kan. Nggak mungkin Bersama. sendirian panitia Pak. Kalau mungkin sendirian. Barengan. Aneh ngikut yang biarkan boleh nggak? Mana ada elok begitu. Jadi elok. Elok malah ketinggalan dibiarkan. Jadi Boleh. Lu pikir main catur, jalan L. Kalau udah kenal biasa baik, saling bantu. Pak Tora, Bapak main TTS apa main snake sih Pak? Bisa belok-belok. Biar sekalian aja gitu. Bersama. begitu. Ya mungkin sendirian Pak. ya, Nyiapin betul. hadiah, dia Masuk lomba akal, juga. Dalam sebuah acara lomba, orang-orang yang menerima pendaftaran, menyiapkan acara, mengatur acara, dan lain-lain biasanya bersama. Apakah itu jawabannya? Wah, ini jauh. Ini jauh nih. Jadi jauh. Patah-patah. Tidak ada yang bisa menjawab. Jawabannya apa sih Pak? Aduh, ada nggak ya kira-kira jawabannya ya? Ada dong Pak, jawabannya apa sih Pak? Dalam sebuah acara lomba, orang-orang yang menerima pendaftaran, menyiapkan acara, mengatur acara, dan lain-lain, biasanya Gimana sih Pak? Ya apa ini Pak? Ini apa ini? Apa ini dibiaya? Biasanya biaya. Biasanya. Apa itu? Nggak boleh Pak, motongnya di sini. Biasanya. biaya. Gila, ini ajaib banget. Betul lagi, ini luar biasa ini. Saya nggak nyangka Bapak ini. jangan motong kalimat seenaknya Pak. Ini apa nih? Kalau dibaca sendiri, tanpa itu kan ribiaya itu apa artinya Pak? Makanya harus lengkap Dengerin bacanya. baik-baik. Gunakan soalnya. bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa Inggrisnya use badudu. Perhatikan baik-baik ya. Dalam sebuah acara lomba, orang-orang yang menerima pendaftaran, menyiapkan acara, mengatur acara, dan lain-lain, biasa nyari biaya. Kalau nggak ada, gimana bisa terlaksana? Harus ada dukungan biaya. Ada yang menerima pendaftaran. Kalau dia tugasnya menerima pendaftaran, ngapain dia jalan-jalan nyari biaya? Oh, itu kan saat pendaftaran dia Iya, menerima. tapi kan yang menjalankan itu Tapi kan kan orang Bapak lain sendiri Pak. Sekarang kan sekarang online. Kan dia Online. yang offline dong, Pak. Nggak bisa. Yang di meja Itu yang pendaftaran. on the spot. Pas hari H. Pas hari H kan sudah ada biaya berarti. Anda ini nggak pernah jadi panitia ya? Pak, saya dulu WO, Pak. Apa itu? Walk out. Iya. Bener kan? Mestinya Biasanya. di Luar awalnya, biasa Bapak, tapi ini. Saya nggak Bapak ada kepikir kalimat, tuh. Pak. Lanjutkan Biasanya kata ini, dilanjutkan. Bukan berarti ribiaya. harus melengkapi Pak itu Pak. Bukan pertanyaan. Nyambung itu Pak, nyambungin kalimat. Ya semua jawabannya harus nyambung. Kalau nggak nyambung Pak Bolot namanya. Ya kita beri semangat dulu. Oke. Silakan berarti sekarang giliran Tim B. Tim B. Ya tinggal itu yang ada petunjuknya 6. 6. 6 dan ini gampang banget. Ini. Ada 5 kotak, huruf A di kotak kedua. Mujair, Mujair. Nila, Bawal, Iya, Lele. iya. Hidup di air. Pengennya tawar nih jawabannya. Hidup di air. Hidup di air bayar, hidup di air bayar. Iya tadi dia nggak kalau ini doang makan. Mandi. Mandi. Mandi ya? Masa ikan mani? Iya, harusnya hidup di air. Ngapain kalau nggak mandi? 3. 3. Ikan nggak pernah gue liat ikan mandi. 1. Tim B. Ada ikan pakai anduk bawa gayung. Makan deh. Kayak keburu mati loh ini. Makan, Makan ya. Makan. makan Pak. Makan. Makan. Kalau nggak makan dia cuma daerah doang gimana Pak? Mujair, Nila, Bawal, Lele hidup di air makan. Makan. Sayang sekali. Dikit Dalam lagi padahal. air. Tim A silakan. Air dalam. Iya. Hidup di air galau, Pak. Bingung. Saya juga Hidup di ikan air hidup di payah. air 3. Payah. dalam. 2. Ya di dalam air, dalam berarti. Payah. Dalam. Air Dalam, dalam. Hidup di air dalam. Kalau cetek susah ya. Hidup di air Mujair, Nila, Bawal, Lele hidup di air dalam. Salah. Ya sayang sekali. Padahal sangat Ada yang logis satu ya. dilupakan yang paling esensi. Mujair, Nila, Bawal, Lele hidup di air. Di air masak. Napa? Makanya punya insang ya Pak. Hidup di air napas. Kalau nggak napas nggak hidup. Kalau ikan semua di air yang menapas. Kalau udah nggak napas dia begini, Pak, nih.
Nah iya makanya. Kayak Bapak sama kayak orang berjalan di darat, dia hidup. Bapak pertanyaannya kayak nggak penting. Lah emang ini penting. Ya, kira-kira menang. Lu anggap nggak penting aja kita nggak bisa jawab. Oh iya, apalagi yang penting kita. Lagi napas kan pakai P, Pak. Itu bakunya yang bener pakai P bukan F. Nafas. P. Buka di kamus. Bener ya, Pak? Iya, tutup lagi jangan lupa. Kan dia napasnya baru keluar ya. Kan tahan napas tuh di dalam tuh. Sambil mandi. Emang lumba. Dia keluar ke atas, baru napas. Gua tanya, lu pengen banget lihat ikan mandi ya? Gua semua udah lihat mandi ikan doang. Penasaran gua. Ikan tuh dia bukan nggak mandi penting, cuma nggak pernah tidur aja ikan. Iya melek terus Pak. Bukan melek terus. Apaan Pak? Nggak bisa tidur lah. Nah, kalau tidur Kan kenapa? kasurnya basah. Terakhir adalah soal rebutan ya, tangan di atas rebutan. bel. Ini agak panjang soalnya, perhatikan baik-baik. 8 lihat. menurun. Ada 6 kotak, huruf A di kotak kelima. Perhatikan baik-baik. Dengarkan ya. Terbuat dari cabai, tomat, ada juga yang pakai terasi. Rasanya pedas, ada juga yang manis. Warnanya merah, ada juga yang hijau. Sudah jelas? Belum. Nah, kalau sudah jelas dengan ciri-ciri yang saya sebutkan tadi, namanya? Saya tahu sih jawabannya bener ya, tapi ini pasti nggak bener. Jadi Gua kalau denger pertanyaan dari dia, gua bangga loh. Sekali lagi Pak, coba Pak. Perhatikan baik-baik. Terbuat dari cabai, tomat, ada juga yang pakai terasi. Rasanya pedas, ada yang manis. Warnanya merah, ada juga yang hijau. Sudah jelas? Hah? Kalau sudah jelas dengan ciri-ciri yang saya sebutkan tadi, namanya? Gampang banget. 3, tangan di atas bel. 2, Apa yang mau dipencet orang kita nggak tahu. 1, Ya, tim tim B. B terlebih dahulu. Banyak. Banyak. Ini dapet ya. Banyak. banyak Tim B. bener tim dapat. Tim A jawabannya apa? Ayo siap joget lah. Banyak dapat ya? Oh, sambal. Iya sambal sih harusnya tapi. Sambal. Iya. Sandal, Pak. Sandal pakai tomat. Diulek sendal. Pakai terasi. Oh, Apa? ya udah sambal aja lah Pak. Sambal. Wah jawaban hina. Waduh. Nggak ada. Enggak. Ini ada nih, ada. Saudara saya ada. Saudara saya punya nih. Sumpal. Disumpal pakai sambal, mulutnya kan. Oh, sumpah. Oh iya, itu bisa. Iya. Tim B menjawab banyak, tim A sumpal. Sumpal. Saya ulangi, Yang terbuat penting nggak dari sambal aja. cabai. Tidak ya? Daripada kita malu-maluin Langsung jawab lanjut. apa. Kalau sudah jelas, dengan ciri-ciri yang saya sebutkan tadi, namanya setelah yang satu ini. Suatu hari Pak Mamat tetangganya sebelah rumah izin mau pakai motornya buat nganter istrinya ke pasar. Pertanyaan, kira-kira Pak Budi akan memberi izin atau tidak dan apa alasannya? Tim B, Tidak. alasannya. Kenapa? Pak Budi nggak punya motor. Baik, kembali lagi di WIB Waktu Indonesia Bercanda. Dengan ciri-ciri yang saya sebutkan tadi, namanya? Dengar. Kenapa? Dengar gimana Pak? Pak. Apa yang didengar? Apa ini Pak? Pak! Bapak, Kesel juga. Jauh. hati-hati Pak. Lihat itu. Tuh. Apa? Pak ini maksudnya apa ini Bapak? Bapak Sini. Coba sekali lagi Pak. potong kalimatnya di Baris, mana baris, nih baris, Bapak? baris. Iya. Coba gimana? Lu sini dulu. Iya. Ontora sini. Iya. Bang Abi. Ini perhatian baik-baik ya, saya ulangi ya. Oke. Terbuat dari cabai, B. tomat, ada juga yang pakai terasi. Ya. Rasanya pedas. Ya. Ada juga yang manis. Ya. Warnanya merah. Ya. Ada juga yang hijau. Ya. Udah jelas? Jelas. Nah, kalau sudah jelas dengan ciri-ciri yang saya sebutkan tadi, namanya? Dengar. Dengar berarti kan? Udah jelas. Udah. Berarti namanya dengar. Mana sih? Dengan ciri. Dengar nggak?
Sele, enak aja. Lu denger gak? Udah kenyang gua mah. Pak, dia gak denger, Pak. Dia gak denger. Denger gak tadi yang diomongin? Si Malih tadi kemari. Tuh, dia gak denger, Pak. Berarti gak semua orang bisa denger, Pak. Denger gak lu? Berarti bisa Ajak gua ngomong dah, ajak gua ngomong. mau dikurangi nilainya? Si Pepi. Tenang aja ya, rasa haus akan ilmu pengetahuan itu akan terbayarkan dengan soal-soal di kuis berikut ini, yaitu tes psikologi. Ini apa nih Pak? Saya belum tahu nih Pak. Ini dari psikotes ini. Ya, ini semacam soal cerita. Kita akan berikan pertanyaan dari cerita yang saya sampaikan. Makanya perhatikan baik-baik apa yang saya sampaikan karena pertanyaan akan diambil dari cerita saya. Ini mohon maaf ya, jadi semua tes ini, psikologi ini pertanyaan, nama-nama tidak ada unsur kesengajaan kalau ada yang sama dan sebagainya ya. Oke. Ini hanya fiksi belaka. Pak Budi adalah orang yang baik dan peduli dengan tetangga. Suatu hari Pak Mamat tetangganya sebelah rumah izin mau pakai motornya buat nganter istrinya ke pasar. Pertanyaan, kira-kira Pak Budi akan memberi izin atau tidak dan apa alasannya? Tim B. Tidak. Alasannya? Kenapa? Pak Budi nggak punya motor. Ya, Bapak nggak tulis kalau dia punya motor. Nah, Tidak karena Pak Budi nggak punya motor. Jawabannya Salah. Berarti Kalau punya Pak Budi motor punya. ya? Berarti punya motor. Punya motor. Pak Budi punya motor. Dikasih pinjem, Pak. Alasannya? Karena yang datang orang tuanya itu adalah istrinya dari Pak Budi. Papa lu ngomong apa sih? Bingung apa sih? Dia bingung. Saya bingung Pak. Sama orang tuanya. Orang istrinya ke orang tuanya. coba pelan-pelan. gimana? Untung dulu nggak jadi guru loh. Bapak tahu kan, si Budi pinjam motor buat nganterin orang tuanya Pak kan? Budi adalah orang yang baik dan peduli Pak Budi. dengan tetangga. Ya, Suatu Pak hari Budi, Mamat, Pak Mamat tetangganya, Ya. sebelah rumah izin mau pakai motornya buat nganter istri ke pasar. Buat nganterin istrinya ke pasar. Kira-kira Pak Budi memberi izin atau tidak dan alasannya Tunggu. apa? Saya boleh nanya, istrinya istri siapa nih Pak? Makanya, istrinya. Ya boleh, boleh. Istrinya si Budi. Ya kalau istrinya si Budi nggak boleh Ya Pak. nganter istrinya Pak Mamat lah. Istrinya yang pinjam motor lah, masa istrinya Pak Budi. Iya, jadi masih dikasih. Nggak dikasih. Nih, Masa lu kasih istri lu naik motor sama orang? Ini istrinya siapa Ini dulu? bukan istrinya yang pinjam motor yang mau diantar, bukan istrinya yang mau dipinjemin. Enggak, kalau pinjam motor apa pinjam istri, Pak? Istri dipinjem. Ya enggak jelas ceritanya. Pinjam motor. Buat nganterin istrinya Pak Dengerin Mamat. baik-baik. Pak Budi orang yang baik dan peduli dengan tetangga. Suatu hari Pak Mamat tetangganya di sebelah rumah izin mau pakai motornya buat nganter istrinya. Nya ke siapa nih? pasar. Nanya. Nyanya kan bisa ke Ini- Budi, bisa ke Mamat. Nyanyi yang mana? Kan saya pinjam motor nih. Kita serang orang ini. Misalnya nih, Pak saya mau Shh, dengerin. Ini kalimatnya seperti Perhatikan. Pak, saya mau minjem motor buat nganter istri saya. Yang minjem. Gitu loh. Oh, istri saya ya. Kalau saya menceritakan kan istrinya, bukan istri saya. Masa oke. saya bilang istri saya, berarti istri saya yang diantar. Ya. Jadi jawabannya Dipinjami atau tidak alasannya apa? Aduh, iya udah kamu dipinjam. Dipinjemin. Alasannya? alasannya? Alasannya kan Pak Budi baik hati, Pak. Udah standar aja lah. Putus asa jawabannya. Dipinjemi karena Pak Dipinjemin. Budi baik hati. Ya, apalagi untuk nganterin istrinya, Pak. Ke pasar. ya Ke kan, pasar, perlu. ya kan? Kan Pak Baik. Mamat bisa nitip. Mau beli ayam, mau beli Iya, apa iya. gitu. Panjang Jawabannya ya? kali ini salah. Udah tahu. Ya, kok salah Pak? Jadi jawaban yang benernya apa ya? Dan jawaban yang benar adalah setelah yang satu ini. Budi Ada lagi. Ada lagi Pak. Boleh ganti nggak Pak? Dipakai nggak Budi? Budi kepakai nggak di Budi nih? ini bukan Budi yang tadi, udah lain. Udah ganti orang Budinya nih. Udah. Kalau sampai di Budi nggak kepake, motor saya bakar nih. Baik, kembali lagi di WIB Waktu Indonesia Bercanda. Kok salah Pak? Jadi jawaban yang benernya apa ya? Ya tidak dipinjami. Karena
Lah kan pinjamnya ke Pak Mamat, bukan ke Pak Budi, bukan ke dia. Gimana coba? Gimana? Dibaca lagi, Pak. Gimana? Gimana? Ini perhatian baik-baik. Oke, saya perhatikan. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Sini, Du. Pelan-pelan bacanya. Pak Budi adalah orang yang baik dan peduli dengan tetangga. Pak Budi. Siapa Pak Budi? Pak Budi. Suatu hari Pak Mamat tetangganya, Pak Mamat, tetangganya. Berarti kan sebelahan sama Pak Budi. Jadi istri, siap-siap jadi istri. Istri. Gua jadi motor dah. Nah, nih Ya. Pak Budi, Pak Budi. Pak Mamat tetangganya. Ya. Saya ulang, Pak Budi adalah orang yang baik. Parkiran, Pak, belum standarin, Pak. Motor. Pak Budi orang yang baik dan peduli dengan tetangga. Suatu hari Pak Mamat tetangganya sebelah rumah, sebelah rumah, izin mau pakai motornya buat nganter istri ke pasar. Saya ada pinjam. Loh, siapa ngomong dia ke sini? Pak Mamat izin sama dirinya sendiri. Loh, Pak Mamat tetangganya, Pak Budi kan. Nah, sebelah rumah izin mau pakai motornya. Sebelah rumahnya Pak Budi. Pak Mamat tetangganya. Berarti yang tetangganya Pak Mamat dong yang pinjam. Iya. Berarti ini enggak? Dia orang Tadi lain lagi. Pak Budi Iya. ngapain? Pak Budi ngapain disebutin di awal, Pak? Ya kan tetangganya Pak Mamat. Itu ngapain disebut di awal? Tadi ngapain Bapak sebutin ini, Nanti kalau ini tetangganya Iya. disebutin, ini nggak disebutin nggak enak. Kan harusnya ini nggak usah nih. Pak Mamat aja, Pak Mamat. tetangganya. Nah. Kan langsung bisa Pak Mamat tetangganya. Dan nanti orang-orang nggak tahu kalau Pak Budi ini baik hati dan Ya apa hubungannya? Bapak, Jadi jawabannya apa Pak tadi Pak? ya nggak dipinjemnya, orang pinjemnya nggak ke Pak Budi, ke Pak Mamat. Pak Itu Mamat kan urusannya bukan Pak orang baik, Mamat ya. mau dipinjemnya atau enggak. Masa Pak Budi ikut campur? Pinjemin, nggak boleh. Oke, berarti harus lebih teliti ya. Soal terakhir. Soal terakhir. Harus hati-hati, tangan di atas bel. Boleh kita kasih semangat dulu. Soal terakhir, Cak. Terakhirnya gampang. Apa? Ya, Jadi gampang nggak ya. berbelit-belit ini. Budi, Ada lagi. Ada lagi, Pak. Boleh ganti nggak, Pak? Dipakai nggak Budi? Budi kepake nggak di Budi nih? ini bukan Budi yang tadi, udah lain. Udah ganti orang Budinya nih. Udah. Kalau sampai di Budi nggak kepake, motor saya bakar ya. Kayak Budi, kenapa Budi? Ini sederhana, ini pasti bisa. Budi baru saja resign dari kantornya. Ya. Oke. Ya, nganggur dong. Iya. Budi ingin usaha sendiri. Oke. Pertama dia pinjam modal ke Mamat. Mamat baik hati nggak nih? Anda nggak usah tanya Mamat baik hati atau enggak. Oke. Pertama dia pinjam modal ke Mamat, diberi 50.000. Oke. Usaha. Kemudian pinjam ke Wawan, Wawan tetangganya bukan? diberi 50.000. Oke. Dan pinjam ke Tejo, Ini ada, diberi 30.000. Iya. 130.000 total. Pertanyaannya, dengan modal itu tadi ya, pinjam tadi ya, kira-kira usaha Budi akan berhasil atau tidak? Dan apa alasan? Mana kita tahu? Apa, Pak? 130 apa, Pak? dia mau bisnis apa? Harus jelas dulu. Masa 130 jual beli kapal tanker, Pak? Memang saya Budi, Ya kan Bapak ngambil pertanyaan. saya kan bukan Bacain Budi. lagi pelan-pelan. Coba disimak, Iya, iya, iya. Coba. Gue emosi beneran. Baca loh ini sendiri, loh. baca sendiri. Oh, sampai kebalik. Budi baru saja resign dari kantornya. Budi baru resign, terus? Budi ingin usaha sendiri. Pertama dia pinjam modal ke Mamat, diberi 50.000. 50.000. Kemudian pinjam ke Wawan, Wawan. diberi 50.000 juga. 50.000. Terus pinjam ke Tejo, diberi 30.000. 30. Modalnya berapa? 130. Dari cerita itu kira-kira usaha Budi akan berhasil atau tidak? Dan apa alasannya? Saya tahu. Usaha untuk pinjam duit ke semua temannya berhasil. Karena cuma 30.000 sama 50.000 ngeluarin orang Udah masih langsung, dikasih. Pak. Udah dikasih tadi udah ada hasilnya. Oke, berarti Jawabannya jawabannya apa? Berhasil. Karena udah dikasih sama si Tejo, sama si Mawat, sama si Wawan. Iya. Karena nggak seberapa, Pak. 30.000 masih ngeluarin orang. Jadi bukan usaha bisnis, usaha pinjam duit. Dan jawaban yang benar adalah setelah yang satu ini. Budi
Mamat, Wawan, Tejo, siapa yang paling tua? Bodo amat. Bodo amat. Baik, kembali lagi di WIB Waktu Indonesia Bercanda. Kita lihat jawabannya. Serang, mau dikunci, mau kagak. Walaupun penuh emosi, tapi jawabannya betul. Akhirnya waras juga jiwa gue. Tidur lega ya. Lu bangga ya jawabannya ya? Bangga ini susah banget soalnya, Pep. Pak, tim A berhasil, Pak. Luar biasa. Ayo kita rayakan, Mari Pak. kita rayakan. Tim A, Anda sangat luar biasa. Ya, Pak, masuk, Pak. Ya, Minimal Abi masuk tuh. Pak masuk, Pak. Kasihan buat bintang tamu masuk. Bapak sih. Tangan dimasukin. Ya, Kayak nggak punya kaki aja. Ini seminggu ya cara gini kotak-kotak. Ada pertanyaan tambahan. Nah nih, Ya Allah, karena ada sama lagi. kuat. Tuh penonton, tekan tombol yang bisa menjawab. Lalu. Budi, Mamat, Wawan, Tejo, siapa yang paling tua? Bodo amat. Bodo amat. Bodo amat. Bodo amat. Dapat jawab. Ya. Siapa? Dari kita kecil, Budi selalu disebut, Pak. Gak ada Tejo tuh, Pak. Berarti paling tua Budi. Mestinya Budi paling tua. Alasannya itu. Tim B alasannya. Alasan siapa? Wawan, Tejo, Mamat. Budi, Wawan, Tejo, Mamat. Siapa yang paling tua? Nggak ada yang tua ya? Karena itu fiktif belaka, dibilang tapi fiktif kan? Karena itu nggak ada yang tua atau muda, Pak. Karena Bapak bilang tadi awal, cerita ini hanya fiktif belaka. Jadi nggak nyata orang-orang itu, Pak. Alasannya? Nggak nyata orang-orang itu. Kalau nggak Yang nyata paling tua? terus di kaca biar nyata. Berarti kan kalau nggak nyata, kalau khayal yang paling tua kan bisa dibikin khayal juga. Siapa kek gitu. Bodo amat pokoknya itulah jawabannya lah. Oke, jadi jawabannya yang benar mana, Pak? Ya, tim B jawabannya apa? Kita kunci dulu. Tidak ada yang tua, tidak ada yang muda, itu fiktif orang-orangnya. Karena Bapak dari awal bilang, apabila ada kesamaan nama, ini fiktif belaka. Tim A salah, tim B salah. Jadi jawabannya apa dong? Saya tahu, saya juga nggak kenal. Kita akan bacakan skor akhir. Tim A 100, tim B juga 100, Pak. Wow. Ya udah, kalau gitu hadiahnya bagi 2 aja. Ya. Tapi kalau buat pemirsa, hadiahnya nggak dibagi 2 dong ya. Enggak dong. Wis, Enggak. pulang Kita- bawa minyak. Silakan, hadiahnya apa, Bung Alex? Selamat kepada pemenang kali ini. Hadiah sembako yang dipersembahkan oleh obat batuk oles, Tukles. Batuk hilang hanya dengan sekali olesan. Silakan bawa pulang. Perwakilan, bintang tamu perwakilan menerima, bintang tamu perwakilan. Menerima. Ayo, Tara, berdua tuh. Nih, dibagi 2. Sembako, Pak, sembako. Pak, apa ini, Pak? Sembako, Pak. Sembako. 1, Hitung. 2, Apaan, Pak? Apa ini, Pak? 3, 9 baju kotor. 5, Bapak singkatan dari mana itu sembako 9 baju kotor? 7, 8, 9. Boleh dibagi. 9 baju kotor. Ini kalau sudah Kotor bersih, beneran. nggak percaya, dicium, ini dipakai pintu. Kita akan umumkan bagi Anda yang sudah menjawab di @wib_net. Tadi pertanyaannya ada foto sendirian. Jawabannya 5 kotak, huruf kedua E. Ini dia jawabannya. Iya. Selamat untuk Anda yang menjawab paling cepat dan juga paling tepat. Anda mendapatkan Rp500.000 dari WIB dipotong pajak. Iya. Tapi
Untuk Mas Tara dan juga Abimana tidak usah khawatir meskipun hadiahnya tidak terlalu suka. Tapi kami sudah menyediakan cendera mata ya. Berupa konklusi dan juga petuah bijak dari calon. Silakan disimak baik-baik ya. Cindera kuping ini mah bisa cindera kuping ini. Cendera itu cendera. Silakan Baik. Kak. Ini kita bicara masalah tahu diri. Yang perlu Anda ingat, orang yang tahu diri itu adalah orang yang bisa menempatkan diri. Tapi kalau ada orang yang tahu-tahu diri, adalah orang yang kaget karena dudukin duri. Nyesel gua denger pakai musik begitu lagi. Orang Ca, makasih banyak, Ca. Sama-sama. Udah menjadi penerang dalam kegelapan, Ca. Terima kasih banyak. Pemirsa ada di rumah juga pasti sangat beribu-ribu terima kasih sekali untuk Ya. Ca Lontong mau berbagi ilmu dan juga manfaat yang berfaedah untuk Ya. kami semua ya. Terima kasih banyak juga Wakilin untuk siapa sih, cewek? seluruh